Audio Jungle. Audio Jungle. Itu melalui kesempatan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan, maka pada saat ini kami berada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan program visi dan misi ke depan. Jadi apa yang kami nanti sampaikan ini adalah bentuk penyampaian visi dan misi setelah mengidentifikasi berbagai masalah-masalah yang perlu penanganan di desa kita ini. Jadi selanjutnya untuk visi kami nyatakan yaitu menuju desa Batu yang lebih maju, sejahtera, berkarakter, dan religius. Jadi perlu kami jelaskan secara singkat bahwa visi ini kami angkat tentu harapan bahwa apa yang telah dicapai selama ini sampai saat ini mudah-mudahan ke depan tentu kita bisa lebih maju, tentu berimplikasi kepada tingkat kehidupan masyarakat kita, dalam artian bahwa kalau kemajuan itu bisa kita capai, kita bisa raih, tentu kesejahteraan kehidupan masyarakat juga akan bertambah atau meningkat. Selanjutnya bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter, tentu sesuai dengan semboyan falsafah orang tua kita yang biasa dan sering kita dengar, yaitu semboyan 3S, yaitu sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Dalam artian kalau falsafah orang tua kita ini senantiasa kita camkan dan jadi patokan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, insya Allah tentu hal-hal yang muncul bisa kita tangani bersama. Selanjutnya bahwa kata religius kami maksudkan bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan tujuan utama, tujuannya hanya sementara dan ada kehidupan yang lebih kekal dan lebih kekal selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Harapan kami bahwa tentu senantiasa kita berupaya bersama untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita di dunia ini dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal abadi nantinya di akhirat. Selanjutnya dari visi ini kemudian kami tuangkan dalam berbagai program langkah-langkah rencana untuk mencapai visi yang telah kami tetapkan. Yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan produksi melalui pemanfaatan atau potensi sumber daya alam secara menyeluruh. Saya jelaskan sedikit bahwa maksudnya di sini bahwa pembangunan itu tidak tidak selamanya persepsi bahwa pembangunan itu hanya berbentuk fisik, tapi yang lebih penting dan lebih utama adalah pembangunan manusianya. Dalam hal ini kami cantumkan di sini yaitu pembangunan sumber daya manusia. Jadi di samping pembangunan secara fisik, tentu pembangunan yang lebih penting juga adalah pembangunan sumber daya manusia. Kami ambilkan contoh di sini bahwa mengingat wilayah desa kita ini, desa Batu, mayoritas adalah warganya adalah petani. Dan potensi alam yang kita miliki, potensi perkebunan dan potensi persawahan atau pertanian sawah. Ya tentu dalam rangka meningkatkan produksi ini
perlu sentuhan kepada warga kita yang berprofesi bermata pencarian petani, baik petani kebun maupun petani persawahan, untuk meningkatkan potensi sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan pertanian. Selanjutnya, yang kedua yaitu peningkatan pelayanan birokrasi pemerintahan. Ya, tentu harapan kami kepada kita semua, pelayanan kepada masyarakat ini senantiasa kita berusaha tingkatkan, sehingga semua warga desa, semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Yang selanjutnya yaitu pembangunan di bidang infrastruktur. Tentu jujur kita sadari bersama bahwa salah satu bidang pembangunan yang prioritas mesti kita laksanakan yaitu pembangunan di bidang infrastruktur. Dalam hal ini tentu termasuk di dalamnya pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, penyediaan sarana air bersih buat masyarakat. Mengingat bahwa desa kita ini banyak lorong-lorong, jadi tentu akses produksi bisa lancar kalau jalan ini bisa kita benahi. Ya, tentu saja sumbernya bisa melalui dana desa, bisa melalui dana anggaran dari kabupaten, provinsi, dan anggaran pusat. Selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha kecil dan kelompok perempuan serta kelompok usaha tani. Dalam artian bahwa kita mesti memfasilitasi kelompok-kelompok usaha kecil warga dalam rangka mengembangkan perekonomiannya melalui tentu suntikan bantuan permodalan. Terus terang sampai saat ini sudah beberapa kelompok usaha ekonomi kecil, kaum perempuan kami fasilitasi untuk mendapatkan bantuan melalui program UEP, usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam perempuan yang ada di kecamatan. Begitupun untuk kelompok usaha tani, sampai saat ini sudah beberapa kelompok mendapatkan bantuan berupa saprodi, sarana produksi pertanian, kursus-kursus dan pelatihan anggota-anggota kelompok tani di dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, baik produksi pertanian perkebunan maupun produksi pertanian persawahan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pembinaan kehidupan kemasyarakatan yang meliputi: 1. Penciptaan situasi keamanan dan ketertiban dengan melibatkan peran aktif warga masyarakat bersama binaan Bapak Babinkan Timas dan Bapak Babinsa, dalam artian bahwa untuk terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di desa kita ini tidak bisa kita hanya serahkan kepada petugas, dalam hal ini Bapak Babinsa dan Bapak Babinkan Timas, tapi ini perlu keterlibatan peran aktif dari kita semua untuk mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan di antara kita di kalangan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan iman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa untuk hal ini tentu kita sudah sama-sama ketahui bahwa kita bentuk namanya kelompok majelis taklim khusus untuk ibu-ibu ini, supaya ibu-ibu mendapatkan tambahan pengetahuan atau keilmuan tentang agama. Begitupun pembinaan kelompok-kelompok belajar tulis Al-Quran melalui TPA yang kita bentuk, dan bahkan sampai saat ini bukan hanya anak-anak yang kita program untuk bagaimana meningkatkan baca tulis Al-Qurannya, begitupun orang-orang tua yang sudah dewasa, baik laki dan perempuan, yang memang masih punya keterbatasan di dalam hal pengetahuan keagamaan, khususnya baca tulis Al-Quran,
kita bentuk kelompok di Rosa khusus laki-laki dan perempuan. Ini semua ujung-ujungnya dalam rangka meningkatkan pengamalan ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dengan harapan kita memasyarakatkan, budayakan kehidupan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya yaitu pembinaan dan penyediaan fasilitas olahraga dan seni. Ya tentu mengingat anak-anak kita yang umur muda ya perlu sarana olahraga, perlu sarana seni untuk mengembangkan minat dan kemampuannya. Dan alhamdulillah ke depan tentu kita benahi fasilitas-fasilitas yang sudah ada pada saat ini untuk lebih meningkatkan pemanfaatannya kepada masyarakat kita dalam rangka mengembangkan bakat dan minat khususnya di badan olahraga dan seni. Selanjutnya peningkatan fungsi lembaga masyarakatan LPMD, PKK, Karang Taruna dan lembaga-lembaga lainnya. Tentu ini semua bermuara kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu peningkatan pelayanan, pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga. Bahwa tentu level dan tingkatan kita ada di desa, khususnya untuk bidang pendidikan, ada PAUD, ada TK, kemudian ada madrasah ibtidaiyah yang setingkat dengan SD, kemudian ada madrasah sanawiyah yang setingkat dengan SMP. Tentu dengan harapan bahwa semua lapisan masyarakat kita, anak-anak kita bisa mengenyam, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai tingkatannya. Yang terakhir yaitu pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Melalui kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa lembaga BUMDes kita sudah punya dan sudah punya unit usaha, sudah berjalan setiap tahun. Alhamdulillah sudah ada PAD masuk ke desa dipakai membangun. Harapan kita semua tentu ke depan badan usaha milik desa ini bisa lebih kita kembangkan, kita tingkatkan melalui pengembangan unit-unit usaha yang lain di dalam rangka menopang pendapatan asli desa kita ke depan. Karena harapan pemerintah tentu bahwa untuk dana desa kita tidak bisa bayangkan bahwa seterusnya ada. Makanya diharapkan kepada seluruh desa, seluruh Indonesia untuk bagaimana membina, mengembangkan badan usaha milik desa yang dimiliki sebagai penopang sumber pendapatan asli desa. Saya kira inilah visi dan misi yang kami tuangkan dalam berbagai rencana program. Ya tentu ini semua tidak bisa terlaksana tanpa kebersamaan kita seluruh warga Desa Batu.